warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnesia Dwi Wulandari dari kelas 3 ED3 Teknik Kimia akan menjelaskan tentang PNID sistem reaktor. Sebelum saya menjelaskan alur proses dari PNID sistem reaktor di sini, saya akan menjelaskan tentang identifikasi alatnya terlebih dahulu. Pada PNID di sini terdapat satu alat utama, yaitu reaktor berpengaduk dengan kode alat R110. Nah, reaktor ini juga memiliki jaket yang nantinya akan diisi oleh cooling water. Reaktor kimia secara umum dapat diartikan sebagai suatu bejana tempat berlangsungnya reaksi kimia. Perubahan energi dalam suatu reaktor kimia bisa karena adanya suatu pemanasan atau pendinginan, penambahan atau pengurangan tekanan, gaya gesekan seperti dari pengaduk dan cairan, dan lain-lain. Lalu di sini juga terdapat dua alat pendukung dari alat utama, yaitu berupa cooling water pump di sini dengan kode alat P111 dan produk discharge pump yang memiliki kode alat P112. Untuk sinyal yang ada pada PNID di sini merupakan sinyal standar untuk listrik yang ditandai dengan garis putus-putus. Setelah identifikasi alat, saya akan menjelaskan alur proses yang terjadi menurut PNID sistem reaktor di sini. Dapat kita lihat di sini terdapat beberapa blok untuk bagian pengendalinya, yaitu di sini terdapat blok untuk pengendali feed yang masuk ke dalam reaktor. Kemudian ada blok untuk pengendali cooling water, lalu di sini ada blok untuk bagian fan, dan yang terakhir blok untuk bagian produk. Jadi di sini ada dua aliran feed, yaitu di sini feed A dan feed B. Feed A yang akan masuk ke reaktor akan melewati flow transmitter yang ditandai dengan FT di sini dan valve yang terhubung dengan FC flow controller. Flow rate transmitter di sini tentunya dilengkapi oleh sensor yang berfungsi untuk membaca sinyal dan untuk mengukur parameter seperti PV atau disturbance. Jadi, aliran dari feed A akan dibaca terlebih dahulu sinyalnya oleh sensor, lalu kemudian transmitter akan mengubah sinyal besaran yang diukur oleh sensor menjadi sinyal standar, yaitu di sini diubah menjadi sinyal listrik yang ditandai dengan garis putus-putus. Kemudian bisa kita lihat di sini, sinyal yang diubah oleh flow rate transmitter akan dibaca oleh flow rate controller di sini. Flow rate controller di sini akan membandingkan set point dengan measurement variable, yaitu PV atau disturbance. Kemudian flow rate controller juga akan menghitung error yang dihasilkan dari set point dikurangi dengan PV. Setelah menghitung error, controller akan mengirimkan sinyal kendali ke FCE di sini untuk memberikan perintah ke FCE. Jadi valve di sini mengendalikan seberapa banyak feed A yang masuk ke reaktor dengan cara membuka atau menutup sesuai dengan perintah controller. Kemudian dari flow rate transmitter ini juga terhubung dengan flow rate calculation atau transducer yang berfungsi untuk mengubah sinyal juga. Dapat kita lihat setelah dari FY di sini, maka juga ada aliran yang masuk ke flow rate controller di sini. Sama halnya dengan feed A, di aliran feed B nantinya juga akan masuk ke flow rate transmitter di sini. Lalu aliran feed B akan dibaca dan diukur oleh sensor yang kemudian oleh transmitter akan diubah sinyalnya dari sinyal besaran yang diukur oleh sensor diubah menjadi sinyal listrik. Kemudian bisa kita lihat di sini, sinyal yang diubah oleh flow rate transmitter akan dibaca oleh flow rate controller di sini. Flow rate controller di sini akan membandingkan set point dengan measurement variable, yaitu PV atau disturbance. Kemudian flow rate controller juga akan menghitung error yang dihasilkan dari set point dikurangi dengan proses variable. Setelah menghitung error, controller akan mengirimkan sinyal kendali ke FCE di sini untuk memberikan perintah ke FCE. Jadi valve di sini mengendalikan seberapa banyak feed B yang masuk ke reaktor dengan cara membuka atau menutup sesuai dengan perintah controller. Jadi sistem kerjanya sama dengan yang feed A. Selanjutnya yaitu ada aliran cooling water, di mana CWS di sini adalah cooling water supply dan CWR di sini adalah cooling water return.
Jadi cooling water supply di sini akan masuk ke jaket dengan dibantu pompa cooling water P111 ini. Lalu di sini juga ada tambahan aliran cooling water yang akan masuk ke reaktor. Tambahan aliran ini juga merupakan keluaran dari reaktor yang nantinya akan diukur suhunya oleh sensor, lalu diterjemahkan dan diubah sinyalnya oleh temperatur transmitter di sini menjadi sinyal listrik. Lalu sinyal tersebut dikirimkan ke temperatur controller. Di temperatur controller nantinya akan dilakukan compare antara PV dengan SP, serta controller akan menghitung error hingga mengirimkan sinyal kendali ke FCE di sini. Jadi valve di sini akan membuka atau menutup sesuai perintah controller. Lalu aliran keluaran dari reaktor di sini keluar menjadi cooling water return dan ada juga yang kembali dialirkan menuju jaket. Di sini juga ada pengukuran suhu oleh sensor dan juga diterjemahkan serta diubah sinyalnya oleh temperatur transmitter. Kemudian sinyalnya akan dikirimkan sama ke transmitter controller di sini. Lalu transmitter controller di sini sama akan mengirimkan sinyal kendali ke FCE. Selanjutnya saya akan membahas blok untuk pengendalian fan. Jadi produk atas yang berupa uap akan dialirkan ke atas, kemudian dia akan melewati pressure, temperatur, dan valve yang terhubung dengan pressure controller. Tekanan uap akan diukur tekanannya oleh sensor, lalu diterjemahkan dan diubah sinyalnya oleh pressure transmitter di sini menjadi sinyal listrik. Lalu sinyal tersebut dikirimkan ke pressure controller. Di pressure controller nantinya akan dilakukan compare antara PV dengan SP serta controller akan menghitung error hingga mengirimkan sinyal kendali ke FCE di sini. Jadi valve di sini akan membuka atau menutup sesuai perintah controller. Jadi banyaknya uap yang akan dikeluarkan itu tergantung dengan bukaan valve yang di sini. Bukaan valve fan di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang blok untuk pengendalian produk. Jadi produk diambil dari dalam reaktor akan dialirkan ke bawah, kemudian dibantu dengan pompa produk discharge pump yang memiliki kode alat P112 di sini, kemudian dialirkan melewati valve yang sudah terhubung dengan level transmitter dan level controller. Jadi level di dalam reaktor nantinya akan diukur levelnya oleh sensor, lalu diterjemahkan dan diubah sinyalnya oleh level transmitter di sini menjadi sinyal listrik. Lalu sinyal tersebut dikirimkan ke level controller. Di level controller nantinya akan dilakukan compare antara set point dengan PV serta controller akan menghitung error hingga mengirimkan sinyal kendali ke FCE di sini. Jadi bukaan seberapa banyak produk yang akan diambil nanti itu tergantung dengan bukaan valve yang ada di sini. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.